Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sieni Farena dengan NIM 2305-1204004 dari kelas TIA Angkatan 2023. Jadi di video kali ini merupakan praktikum jaringan komputer mengenai materi simulasi routing statik di mikrotik. Tujuannya itu untuk mengetahui kerja routing di mikrotik dan mensimulasikannya di GNS3. Nah, ini adalah skemanya dan juga settingan routing yang akan kita terapkan nantinya. Nah, di sini akan kita buat nanti skema jaringannya. Langsung aja kita mulai. Jadi setelah kita membuat project file, selanjutnya adalah kita akan melakukan setting di edit, kemudian preference, kemudian klik VirtualBox VMS. Nah, di sini sudah ada, kita mulai ulang dari awal saja biar lebih jelas. Nah, di sini kita klik new, kita ambil PC, kemudian klik use, klik finish, kemudian kita ambil router juga, klik use dan finish. Nah, di sini itu maksudnya adalah kita mengambil dari VirtualBox-nya. Nah, kita akan edit routernya. Di sini dari template name-nya kita ubah hanya R saja agar sama dengan buku panduan. Kemudian untuk simbolnya kita akan mencari di browse itu tadi, kita tunggu sebentar. Kemudian setelah itu klik klasik, dimana di sini kita cari router firewall di sini seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian setelah itu kita menuju ke network, kita buat adapternya 5, kemudian name formatnya ETH saja. Kemudian setelah itu kita buat type-nya fast3, kemudian jangan lupa centang allow GNS3 to configure. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut edit di PC. Pada bagian PC kita menuju ke network, adaptersnya kita buat 2, kemudian first port name-nya kita buat LAN. Setelah itu name formatnya kita buat ETH saja. Kemudian kita buat di sini fast3. Kemudian jangan lupa centang ini allow GNS3 to use. Oke, kita klik OK selanjutnya. Udah seperti ini datanya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul R dan PC yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita akan buat skema seperti buku panduan ini. Ada 3 router dan 3 PC serta 1 web server. Kita buat 3 router terlebih dahulu. Seperti ini kita atur. Sebentar, kemudian kita buat PC-nya. Ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, PC 1 dan PC 2 terhubung ke PC router 1 ya. Dan PC 3 terhubung ke router 2, sedangkan PC 4 di router 3. Kita atur lagi biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, di PC 4 ini kita ubah gambarnya biar menjadi web server. Nah, di sini kita tunggu sebentar untuk loading. Kita ubah agar bentuknya kayak server, bukan kayak komputer seperti ini lagi. Kita ketik saja server. Nah, muncul seperti itu. Kita ketik OK. Kemudian kita ubah namanya menjadi web server. Klik OK. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat kabelnya. Nah, di sini kita akan buat kabel dimulai dari router 1 ke router 2, Ethernet 0, Ethernet 0, kemudian router 1 ke router 3 yaitu ETH1 menuju router 3 yaitu ETH0. Kemudian dari router 2 kita klik ETH1 menuju ke router 3, kita klik ETH1.
Oke, kemudian dari PC1 kita klik LAN dan menuju ke router 1 kita pilih ETH2. Nah, seperti itu. Kemudian di PC2 kita pilih LAN, kemudian menuju ke router 1 kita pilih ETH3. Yang terakhir, ya, kemudian PC3 kita klik LAN dan kita arahkan ke ETH2 menuju ke router 2. Dan web server kita pilih LAN, untuk menuju ke router 3 kita pilih ETH itu. Oke, sudah seperti ini skemanya. Kemudian di sini sudah ada hubungannya dengan VirtualBox-nya. Kemudian kita mulai runkan saja. Running, tunggu sebentar. Nah, di sini akan bekerja secara satu-satu. Bisa dilihat di pojok kanan ada topologi summary, itu ada PC1 sampai PC3, kemudian router 1 sampai router 3, dan juga web server yang sedang dijalankan satu persatu. Nah, tunggu sampai yang awalnya dari warna merah sampai ke warna hijau. Dan juga lihat di situ ada kabelnya yang awalnya dari warna merah berubah jadi warna hijau. Seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oke, tinggal web server. Nah, sudah selesai semua, sudah warna hijau semua. Kita lihat di sini. Nah, sini sudah muncul mulai dari router, PC1, PC2, PC3. Kita mulai di PC1. Di sini kita akan menyeting IP address-nya untuk router yang diwakili oleh PC1. Untuk router 1 diwakili oleh PC1, kemudian router 2 diwakili oleh PC3 atau di remote oleh PC3, dan web server dan router 3 di remote oleh web server. Nah, di sini ikuti skema seperti ini. Nah, di PC1 kita buat address list. Di sini kita hapus dulu address listnya. Nah, di sini kita akan masukkan yang menghubungkan antara router ke router 2, yaitu 12.12.12.1/24. Nah, internet 1 klik OK. Kemudian kita buat di sini 13.13.13.1/24 yang menghubungkan ke router 3, antara router 1 dan router 3. Klik OK, kemudian kita tambah, yakni 192.168.1.62/26. Di sini menghubungkan antara router 1 ke PC1. Nah, kemudian kita buat di Ether 3. Klik apply, akan otomatis muncul networknya. Klik OK. Dan yang terakhir di sini yang menghubungkan ke PC2. Router 1 ke PC2. Nah, di sini kita buat 192.168.1.126/26 di Ether 4. Kita klik apply, akan muncul seperti itu. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah untuk settingan di router 1. Kemudian kita buat settingan di router 2 yang di remote di PC3. Kita berada di PC3. Kita kecilkan dulu biar kita bisa lihat hubungannya.
Jadi kita pilih PC3 karena yang berhubungan dengan router 2 ya, PC3. Nah, di sini seperti ini. Kita akan buka Winbox-nya. Dan kita klik titik 3 ini, MAC address-nya kita klik, connect-kan, dan kita hapus ini praktikum sebelumnya. Dan IP address-nya kita masuk, hapus juga. Kita masukkan yang kaki-kakinya dari router 2. Di sini kita masukkan 12.12.12.2/24. Ini yang menghubungkan antara router 2 dan router 1. Nah, seperti itu kita buat di Ether 1. Kita klik apply, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan buat 23.23.23.2/24. Ini yang menghubungkan router 2 dan router 3. Dibuat di Ether 2. Kita klik apply, setelah itu OK. Dan yang terakhir antara router 2 ke PC 3, yaitu 92.168.254/25. Kita buat di Ether 3 ya, router 2 ke PC 3. Kita buat di Ether 3, kita klik apply, setelah itu kita klik OK. Oke, seperti ini settingan di router 2. Kemudian setelah itu kita setting router 3 yang di remote di web server. Kita kecilkan dulu. Kita masuk ke web server ini. Nah, seperti ini. Kita tunggu bentar. Seperti ini, kita masuk ke web server. Kemudian kita kecilkan dulu ya. Nah, udah lumayan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Winbox, sama juga seperti itu caranya. Di sini kita akan menyeting router 3, titik 3 MAC address, klik connect, kemudian kita hapus project sebelumnya ini dari praktikum sebelumnya. Kita klik address, kita hapus juga ini. Kita masukkan yang menghubungkan antara router 3 dan ke PC 1, yaitu 1.13.13.13/24 ya, ke router 1, kita klik OK. Kemudian setelah itu kita masukkan 23.23.23.3/24. Oke, di sini yang menghubungkan antara router 3 dan router 2. Kita buat di Ether 2, kemudian kita klik apply, OK. Dan yang terakhir yakni 43.43.43.3/24. Oke, seperti itu. Di sini yang menghubungkan antara router 3 ke web server. Oke. Jadi gambarannya seperti itu untuk tujuan kita menyeting ini. Kita buat di Ether 3, apply, terus kita klik OK. Oke, setelah semua kaki-kaki atau yang terhubung dengan router 3 telah disetting di web server, selanjutnya kita akan menyeting IP setiap PC, yaitu dari PC 1, PC 2, PC 3, dan web server. Kita mulai di PC 1, di pojok kanan bawah kita klik Open Network Connection, klik kanan ya. Nah, di Local Area Connection ini kita klik kanan, klik Properties. Setelah itu kita pilih Ethernet Protocol, TCP/IP, kita klik Use the following IP address, kita masukkan alamat IP PC 1, yaitu 92.168.1.1. Oke, kemudian kita di subnet masknya karena /26 kita buat 192.
Kemudian default gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian kita klik OK. Oke. Itu untuk settingan IP di PC1. Kita tunggu. Nah, sudah terconnected. Selanjutnya kita setting untuk IP2. Maksud saya PC2. Di PC2 kita atur seperti ini biar enak. Nah, di sini kita klik sama seperti sebelumnya, open network connection. Di local area connection kita klik kanan, pilih properties, kemudian pilih Ethernet protocol TCP/IP, dan properties, kemudian using following IP address. Di sini kita masukkan IP address PC2 yaitu 92.168.1.65. Oke, kemudian subnet masknya di sini karena PC2 itu /26, maka artinya untuk subnet masknya itu adalah belakangnya 192. Kemudian untuk default gateway-nya kita buat 192.168.1.126 seperti ini. Oke. Kita klik OK. Kita close, kita tunggu. Nah, di sini melakukan koneksi dan ada tulisan connected. Selanjutnya setelah PC2 kita setting IP PC3. Nah, di sini sama juga, klik kanan klik kanan open network connection seperti itu. Kita masuk ke local area connection internet protocol, kita buat use the following access. Dan di sini kita buat 192.168.1.253. Oke, kemudian subnet masknya karena PC3 ini /25, artinya belakangnya jadi 128. Kemudian default gateway-nya kita buat 192.168.1.254 seperti ini ya. Kemudian setelah itu yang terakhir kita akan setting closekan, kemudian kita akan setting IP address di web server. Klik kanan open network connection, kemudian local area connection kita buka properties, kemudian TCP/IP-nya kita buat klik properties, kemudian use the IP address, kemudian di sini kita masukkan IP untuk web server yaitu 43.43.43.1. Kemudian kita enterkan, akan masuk subnet masknya. Nah, di sini karena web servernya /24, kita akan buat subnet masknya belakangnya 0. Oke, kemudian default gateway-nya yaitu 43.43.43.3. Maksudnya default gateway itu yang mengarah ke router 3, yang router terdekat, router yang terhubung, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba pingkan, kita buka command prompt di PC1, apakah PC1 bisa terhubung kepada PC2, karena kan satu router. Oke, ternyata berhasil. Nah, di sini memang PC1 ke PC2 itu bisa, tetapi kalau PC1 ke PC3 itu masih belum bisa karena kita masih belum bisa mengajari bagaimana caranya terhubung, karena kan beda router. Jadi kita akan mengajari di sini. Kita buka Winbox. Nah, kita klik IP, kemudian kita klik root, kemudian kita biarkan aja itu, kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita akan membuat
ajarkan lagi, yaitu untuk PC1 ke PC3, yaitu 192.168.128/25. Kemudian gateway-nya 12.12.12.2. Maksudnya itu untuk menjangkau PC3 harus melewati IP dari router 2 terlebih dahulu, seperti itu. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Oke. Setelah itu kita akan buat jalannya dari IP menuju ke web server, yakni kita buat DSD address-nya, yaitu 43.43.43.0/24. Nah, kemudian gateway-nya kita masukkan 13.13.13.3. Ini maksudnya untuk menjangkau web server kita artinya harus melewati IP yang dimiliki oleh router 3 terlebih dahulu. Oke. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Oke. Kemudian sudah masuk, kita akan setting di router 2 setelah ini. Nah, di sini sudah muncul listnya. Oke ya, kita close saja. Oke, kita close, kemudian kita akan buat dari jalannya PC3 ke PC yang lain. Yaitu kita klik di IP, kemudian routes, kemudian kita biarkan aja. Kita akan setting jalannya PC3 menuju ke PC yang lain. Nah, di sini kita buat tujuannya ke PC1 dan PC2, yaitu kita buat 192.168.1.0/25. 0 di sini agar semuanya terhubung, baik PC1 maupun PC2. Kemudian gateway-nya 12.12.12.1. Nah, artinya untuk dari PC3 menuju PC1 harus melewati gateway 12.12.1 itu tadi. Itu gateway antara router 1 dan router 2. Kemudian di sini kita buat PC3 ke web server. Nah, di sini kita buat 43.43.0/24. Dan gateway-nya setelah kita tembak servernya, kita masukkan gateway-nya yaitu 23.23.23.3. Nah, itu gateway garis yang menghubungkan antara router 3 dan kita klik apply dan OK. Nah, setelah kita setting bagaimana caranya PC3 belajar untuk mengirim komunikasi ke semua PC, yang terakhir kita ajari web server bagaimana ia bisa menembak ke PC lain. Kita mulai dari awal, kita konekkan, kita masuk ke IP, kita pilih routes. Nah, kita ajari untuk bisa berkomunikasi dengan PC1 maupun PC2. Seperti itu ya. Jadi di sini itu sudah ada
data header sebelumnya kita biarkan aja. Setelah kita mengerti jalannya tujuan dari pembuatan atau mengajari setiap PC ini, nantinya diharapkan kita bisa tahu tujuannya atau langkah-langkahnya itu seperti apa. Kalau kita ingin berkomunikasi dari satu PC ke PC lain, artinya kita harus melewati router atau jalan yang sudah disediakan. Jadi router itu tidak bingung. Langsung saja kita buat di sini web server yang agar bisa menembak di PC 1 maupun PC 2, yaitu 192.168.1.0 agar bisa dua-duanya sekaligus gitu. Dan /25, dan gateway-nya itu harus melewati 13.13.13.1 yang terhubung itu gateway antara router 3 dan router 1, seperti itu. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Dan yang terakhir di sini web server untuk berkomunikasi dengan PC 3, ia harus menembaknya. Jadi kita ketik 192.168.1.128/25. Tujuannya itu tadi untuk berjalan ke PC 3 ya. Gateway-nya dia harus melewati router 2, yaitu 23.23.23.2. Kita klik apply. Nah, web server menuju router 3, router 2 sampai ke PC 3. Kita klik OK. Nah, sudah kita ajari bagaimana cara berkomunikasi, atau juga sudah kita ajari memberi jalan. Selanjutnya kita akan cek di CMD ya. Dimulai dari PC 1 dulu, kita akan mencoba berkomunikasi. Apakah PC 1 ini bisa terhubung ke web server contohnya. Jadi kita ketik ping spasi 43.43.43.1. Kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul reply, artinya berhasil berkomunikasi dengan web server. Kemudian kita coba ketik tracer. Kemudian alamat, setelah itu ketik alamat web server. Nah, di sini akan menampilkan geraknya. Jadi mulai dari P1 dihubungkan keluar dari gateway, kemudian menuju ke router 3, setelah itu sampai ke web server. Itu tracer tujuannya untuk melihat bagaimana jalan kerjanya. Oke, setelah kita berhasil berkomunikasi dengan web server, kita coba mengeping antara PC 1 menuju ke PC 3. Apakah bisa berkomunikasi? Kita masukkan IP address-nya dari PC 3. Nah, ternyata berhasil. Muncul reply. Oke, jadi dia akan keluar dari gateway-nya, kemudian menuju ke router 2, setelah itu menuju ke PC 3. Seperti itu. Jadi berhasil ya dari komunikasi antara PC 1 baik ke web server, PC 3 maupun PC 2. Nah, kita coba pembuktian untuk PC 2. Nah, di sini kita pingkan. Nah, tentu saja berhasil ya, karena kita tadi juga sudah mencobanya. Kemudian kita coba juga bagaimana jalannya, karena kan hanya satu router ya, sama-sama berada di bawah satu router. Nah, tentu jalannya juga sangat singkat, hanya keluar dari gateway, kemudian langsung menuju ke alamat PC 2. Oke, itu tadi artinya berhasil ya, dari PC 1 menuju ke semua PC. Kita sudah berhasil membuat jalan dan mengajarinya. Kemudian kita coba komunikasi apakah terhubung antara PC 3 dengan contohnya misalkan ke web server. Kita pingkan.
ping alamat web yaitu 433.1. Nah ternyata berhasil ya replay, artinya sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita coba apakah PC3 mampu berkomunikasi dengan PC1. Yaitu kita ping alamatnya 192.168.1.065. PC3 apakah terhubung dengan PC2? Ternyata ya. Ya sudah ya, baik dari web server maupun PC2 bisa berkomunikasi dengan PC3. Dan yang terakhir kita coba di web server. Pasti ya, artinya kalau PC1 ke web server bisa berkomunikasi, maka kemungkinan besar web server juga bisa berkomunikasi dengan PC1. Kita coba ping alamat PC3. Apakah web server bisa berkomunikasi dengan PC3? Ternyata bisa. Muncul replay dan berhasil. Nah, di sini dia akan keluar dari gateway-nya, kemudian menuju ke router 2, setelah itu menuju ke PC3. Yang terakhir kita akan coba ping ke PC1 dari web server menuju ke PC1. Nah, di sini ternyata berhasil ya, muncul replay. Kemudian kita lihat bagaimana alur geraknya, hubungannya, yaitu kita tracer kemudian spasi alamat PC1. Nah, di sini dia keluar dari gateway-nya, kemudian masuk ke router 1, yaitu selanjutnya menuju ke PC1. Nah, itu tadi video penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.